Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Analat Channel. Apa kabar sobat Analat? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan tentunya berlimpah rezeki ya. Amin. Baik, sobat Analat, di konten video kali ini saya akan coba memberikan cara atau tutorial bagaimana mengatasi mesin cuci SAP ya, 2 tabung yang baling-balingnya mati atau tidak berputar dan hanya bunyi berdengung saja. Nah, tampak di sini adalah mesin cuci SAP 2 tabung ya. Untuk tabung yang di sebelah kiri ini adalah tabung untuk mencuci ya. Sementara untuk yang di sebelah kanan ini adalah tabung untuk mengeringkan. Mohon maaf, kondisi mesin cucinya agak kotor ya, karena airnya juga lumayan kurang bagus ya. Jadi dia agak kekuning-kuningan, tapi tidak apa-apa teman-teman ya, kita fokus saja di cara mengatasi mesin cucinya ya, ketika baling-balingnya tidak berputar atau hanya berdengung saja. Baik, sekarang kita coba nyalakan. Permasalahannya seperti apa nanti biar jelas ya, apa yang rusak dari mesin cuci ini. Langsung saja kita nyalakan, kita putar. Nah, kalau teman-teman dapat dengar, dia hanya bunyi ya, berdengung saja tapi tidak berputar. Nah, sebetulnya permasalahan ini karena apa? Nanti akan kita kupas tuntas ya. Kita akan lakukan troubleshooting, yaitu mencari akar penyebab masalah kenapa baling-baling untuk tabung pencuci ini tidak berputar dan hanya berdengung saja. Baik, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal baik buat teman-teman. Oke, lanjut saja. Kita langsung troubleshooting. Nah, saat ini saya sudah ada di bagian belakang mesin cuci SAP ya. Langsung saja kita buka bautnya. Kita cek atau troubleshooting bagian dalam. Nah, dapat dilihat ini adalah bagian dalam dari mesin cuci 2 tabung merek SAP. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada 2 tabung ya. Tabung yang sebelah kiri ini tabung pengering, yang sebelah kanan adalah tabung untuk washing ya. Kita langsung troubleshooting. Nah, kedua tabung ini sebenarnya pada prinsipnya menggunakan mekanisme kerja yang sama ya. Dia menggunakan 2 buah dinamo. Kalau teman-teman saksikan, di bagian bawah mesin cuci terdapat 2 buah dinamo ya. 1 buah dinamo ini untuk spin motor washingnya. Sementara 1 dinamo lagi ini untuk spin motor pengeringnya ya. Jadi pada prinsipnya tenaga penggerak baik pada tabung washing maupun pengering itu sama-sama dihasilkan dari perputaran dari kedua dinamo tersebut. Nah, untuk pengeringnya sendiri karena tidak rusak atau masih berfungsi dengan baik, dipastikan dinamonya tidak kenapa-napa ya. Kita fokus saja di bagian mesin washingnya. Nah, kalau kita perhatikan untuk dinamo bagian tabung washing tidak terlihat ada tanda-tanda bekas terbakar atau konslet ya. Dapat dilihat masih cukup bersih, tidak ada jelaga hitam atau bau menyengat ya, yang menandakan dinamo tersebut telah terbakar. Jadi dapat dipastikan tidak berputarnya baling-baling mesin washing bukan karena faktor dinamonya. Nah, ini hanya baru dugaan awal ya teman-teman. Nanti kita coba pastikan lagi lebih lanjut. Nah, digeser ke sebelah kanan. Di sini ada sebuah benda hitam ya. Kita angkat dari rumahnya. Nah, ini adalah sebuah kapasitor ya disebutnya. Kebetulan untuk mesin cuci merek SAP yang kita miliki ini memiliki daya atau nilai 4 mikrofarad dan 10 mikrofarad. Yang nilai 4 mikrofarad ini untuk tabung pengering,
Sementara yang 10 mikrofarad ini untuk daya tabung washing ya. Jadi satu kapasitor dibagi dua ya dayanya, satu untuk pengering, satu untuk washing. Yang pengering dayanya lebih kecil, sementara untuk yang washing lebih besar. Nanti kalau teman-teman baca informasi, ada juga yang 610, ada juga yang 612 ya, macam-macam tergantung dari pabrikannya dia menggunakan nilai kapasitor yang berapa, baik untuk pengering maupun washingnya. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu sebenarnya fungsi kapasitor itu apa sih. Sedikit saya jelaskan ya teman-teman. Kita simpan dulu, jadi nanti biar teman-teman mendapatkan pemahaman yang utuh atau mendapatkan teorinya juga. Kalau kita lihat pada mesin cuci jenis 2 tabung terdapat satu paket kapasitor ya, atau biasa disebut dengan elko ya. Ini adalah satu paket kapasitor yang di dalamnya terdapat 2 kapasitor dengan 2 nilai yang berbeda. Dan otomatis kalau nilainya berbeda, fungsinya pun pasti akan berbeda. Meskipun secara teori menjalankan motor listrik satu fasa, fungsi kapasitor pada mesin cuci adalah sama ya sebenarnya, yaitu untuk memperbesar kopel pada kumparan utama maupun kumparan bantu. Oke, karena dinamo dari spin motor washing kita lihat tidak ada jelaga, bau gosong ya, kemungkinan bukan karena dinamonya. Nah, salah satu yang paling mungkin adalah kapasitornya yang sudah rusak atau mati. Jika kapasitornya rusak atau mati, teman-teman dapat menggantinya dengan cara membeli ya. Sekarang sudah banyak dijual secara online atau di toko-toko pinggir jalan ya, bervariasi, harganya antara 30 sampai 50 ribu. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan daya atau nilai faradnya, untuk pengeringnya berapa, untuk washingnya berapa ya. Jadi diusahakan harus sama ya teman-teman. Baik, langsung saja kita lanjut. Kita ganti kapasitornya. Kebetulan saya sudah beli kapasitornya ya. Nanti coba kita pasang apakah benar, karena kapasitornya yang menyebabkan baling-baling tidak berputar. Baik, kita buka. Kita buka saja ya gulungan kabel kapasitornya. Nah, kalau teman-teman saksikan ini kan ada banyak sekali ya kumparan kabel. Teman-teman cukup fokus di kabel yang terhubung dengan kapasitornya saja ya. Jadi yang lain tidak perlu kita hiraukan, jadi fokus hanya kabel yang terhubung ke kapasitor yang rusak atau yang diduga rusak. Oke, baik, nanti kita coba lepas ya untuk kabel yang terhubung ke kapasitor yang rusak, lalu kita sambungkan dengan kabel yang terhubung ke kapasitor yang baru. Nah, ini adalah kapasitor yang tadi saya beli ya teman-teman, merek Unicorn ya, banyak di online, harga 22.500 belum termasuk ongkir. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada 4 kabel ya. Ada kabel putih, grey, abu-abu ya, merah dan yellow. Nah, mungkin teman-teman yang masih awam tentang listrik agak bingung ya. Sebenarnya apa sih fungsi kabel-kabel tersebut? Nah, teman-teman bisa baca di petunjuk yang ada di bodi kapasitor. Nah, kalau teman-teman saksikan di situ ada di bagian bawah 4 mikrofarad ya, kombinasi white kabel dan grey kabel. Artinya untuk yang kabel berwarna putih dan berwarna abu itu nanti dihubungkan terhadap dinamo penggerak mesin pengering. Sementara untuk yang kabel berwarna merah dan berwarna kuning itu nilainya 10 mikrofarad, ini dihubungkan nanti dengan dinamo penggerak untuk tabung washing ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kapasitor yang lama,
Sebenarnya sama saja untuk kapasitor yang lama, yang maaf kurang fokus ya, yang diduga rusak. Kalau teman-teman dapat lihat 4 mikrofarad white ya, artinya kabel putih yang dua ini terhubung ke dinamo penggerak untuk mesin pengering. Sementara untuk yang blue ya, blue atau biru, dua biru ini terhubung ke dinamo mesin penggerak tabung washing. Jadi nanti kita tinggal hubungkan saja ya, disambungkan sesuai dengan fungsinya dan nilainya. Jika mesin pengering 4 mikrofarad, sementara untuk yang washing 10 mikrofarad. Kita tinggal hubungkan saja ke sini ya. Insya Allah mudah, tidak terlalu sulit. Oke, langsung kita hubungkan saja. Baik teman-teman, untuk mengganti kapasitor lama dengan kapasitor yang baru, langkah pertama teman-teman harus melepas sambungan kabel yang terhubung ke kapasitor lama dengan mesin penggerak washing maupun pengering. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini ada semacam penutup plastik ya untuk menutup sambungan. Nah, ini tidak bisa dilepas langsung menggunakan tangan. Teman-teman harus memerlukan alat bantu berupa tang ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan ada sisi bagian yang gepengnya ya. Nah, untuk membukanya kita tinggal geser sedikit ya ke sisi yang bersebelahannya ya. Kita tekan menggunakan tang. Nah, mudah ya teman-teman. Jadi kita tekan menggunakan tang, maka dia akan terbuka ya. Kalau teman-teman lihat, nah dalamannya dia akan terbuka, lalu dengan sendirinya sambungan-sambungan kabel tersebut dapat kita tarik dan kita lepas. Oke, ini kebetulan ada 4 ya sambungan yang ditutup oleh plastik semacam ini ya, yang terhubung ke kapasitor lama. Nah, ini ada lagi ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, perhatikan. Nah, itu ada bagian gepengnya ya. Tinggal kita balik saja ke sisi yang berlawanan. Lalu kita tekan sekuat tenaga ya sampai dia berubah. Ya, cukup mudah ya. Namun agak sulit kalau hanya menggunakan tangan kosong. Jadi benar-benar harus menggunakan alat bantu berupa tang seperti ini ya. Oke. Lalu kita lepas sambungan kabelnya. Nanti kita hubungkan satu persatu dengan kabel yang terhubung ke kapasitor baru. Oke. Nah, disarankan untuk melepas kabelnya satu-satu ya teman-teman, agar tidak bingung ya tadi terhubung ke kabel yang mana gitu ya. Jadi disarankan satu persatu. Oke, kita hubungkan dengan kapasitor yang baru. Tinggal dilihat saja, tadi kabel putih ini terhubung dengan nilai yang berapa mikrofarad. Di sini tertera putih 4 mikrofarad ya. Berarti terhubung ke mesin pengering ya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal cari yang terhubung dengan nilai 4 mikrofarad. Artinya kita cari kabel yang white kabel dan gray kabel 4 mikrofarad. Ini kita tinggal hubungkan saja ya teman-teman. Kita tinggal ganti kabel dari kapasitor lama dengan kapasitor baru ya, yang terhubung dengan nilai 4 mikrofarad.
Oke, kita ganti saja. Lalu diusahakan kita gunakan kembali ya untuk plastik pembungkusnya demi keamanan ya. Nah, kalau bisa jangan dikencangkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kita tes dulu. Kalau memang mesinnya berputar atau menyala, baru nanti kita kencangkan atau kita tekan hingga gepeng untuk mengunci sambungan kabel tersebut. Baik, lalu kita lanjut ke kabel berikutnya yang kita fokus di yang 4 mikrofarad dulu ya teman-teman ya, yang terhubung ke mesin pengering. Di kapasitor lama ya sudah ada keterangan bahwa kabel putih-putih itu terhubung dengan nilai 4 mikrofarad, artinya terhubung dengan mesin pengering ya. Kita tinggal lepas saja, lalu kita hubungkan dengan kabel dari kapasitor baru yang tentunya nilainya harus sama ya, sama-sama 4 mikrofarad. Di kapasitor baru ini harusnya dihubungkan dengan kabel yang berwarna abu-abu. Nanti kita lihat hasilnya ya. Mudah-mudahan mesin pemutar dari mesin atau spin motor washingnya bisa berputar kembali. Lalu setelah yang 4 mikrofarad selesai semua disambungkan, kita beralih ke yang 10 mikrofarad ya. Red kabel dan yellow kabel. Red kabel dan yellow kabel. Kita coba hubungkan. Lalu yang 10 mikrofarad ya, kita lanjut, kita sambungkan. Tinggal diikuti saja ya alurnya, kabel mana disambungkan ke kabel yang mana, tinggal diikuti saja alurnya. Oke, lalu kita tutup dengan penutup plastik tadi. Jadi fungsi plastik ini sebenarnya untuk melindungi sambungan kabel tersebut ya dari konsleting karena adanya percikan air ya teman-teman. Cuma sementara sebelum dites ya, jangan kita kencangkan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir kita lepas ya. Kita sambungkan dengan kabel merah dengan nilai 10 mikrofarad di kapasitor yang baru. Ya, cukup simpel. Kita tutup kembali dengan pembungkus plastik tadi. Lalu kita coba dulu ya teman-teman, apakah mesinnya kembali berputar.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kembali berputar. Setelah semua kita sambungkan ya, kita simpan sementara dulu di tempatnya, lalu kita lihat, kita colokkan atau sambungkan ke arus listrik. Oke, kita coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kembali berputar. Alhamdulillah ya teman-teman, mesin kembali berputar. Dengan demikian dapat disimpulkan cara mengatasi mesin pencuci atau pengering yang tidak berputar, hanya berdengung. Kita tinggal mengganti kapasitornya saja. Alhamdulillah ya, sudah kembali nyala. Jadi kita tidak perlu membawa mesin cuci rusak kita ke tukang servis ya. Tentunya ini akan sangat menghemat budget ya, meminimalkan biaya pengeluaran untuk servisnya. Jadi kita tinggal membeli kapasitor barunya saja. Demikian cara mengatasi mesin cuci di mana mesin washing atau mesin pengeringnya mati ya, hanya berdengung dan tidak berputar. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantuan dan dukungan untuk subscribe, like, dan komen ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton hingga tuntas. Sampai ketemu di video-video Analat selanjutnya. Baik teman-teman, karena mesin telah kembali berputar ya, kita lanjut, kita rapikan lagi untuk sambungan-sambungan kabelnya ya, agar terlihat rapi. Baik, kita kencangkan kembali ya teman-teman. Kita tekan kembali hingga gepeng ya, menggunakan tang. Untuk lebih safety-nya ya, sambungan-sambungan yang telah kita rapikan tadi ya, kita tutup, kita bungkus dengan menggunakan plastik. Untuk menghindari terjadinya percikan air ya, agar tidak konsleting ya teman-teman. Ya tentunya kalau teman-teman sudah bisa memperbaiki mesin cuci sendiri tanpa harus membawa ke tukang servis ya, selain bisa menghemat pengeluaran atau budget untuk biaya servis, teman-teman juga akan mendapatkan kepuasan tersendiri ya teman-teman ya, yang mungkin teman-teman basicnya bukan tukang servis tapi bisa memperbaiki sendiri. Nah itu sangat excited sekali ya, membuat hati kita puas atau senang ya. Oke, sudah rapi, kita tinggal simpan di tempatnya kembali, lalu kita tutup dan mesin cuci dapat digunakan kembali. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semoga tetap berlimpah rezeki.